Robeknya mental anak tiri dan dahsyat doanya. Anak tiri yang malang jiwanya robek oleh keadaan yang terpaksa harus dijalani dalam kehidupan di dunia. Bayangkan ketika ia butuh bermanja, ia tak tahu pada siapa. Ketika ia sedih saja dan hanya menyendiri di tepi sungai sambil memandangi aliran sungai hanya untuk sekedar menghibur diri. Padahal di sisi lain kedua orang tuanya sedang asik bertamasya dengan masing-masing keluarganya. Waktu terus berlalu, ia lalui dengan iringan pilu menyayat hati. Ketika sekolah dasar pun, ia lagi-lagi tak mampu membeli sepatu seperti teman-teman sebayanya, karena sang nenek ekonominya sangat kurang. Untuk sekedar makan saja kadang tak cukup, apalagi untuk beli sepatu. Untungnya kala itu sekolah masih membolehkan jika sekolah tidak wajib bersepatu. Sungguh menyayat hati. Pilu sepilu-pilunya nasib jadi anak tiri yang dibuang. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah hidup ini. Kuatkan aku memikul amanat-Mu. Ya Tuhan, yang telah menakdirkan hidup di dunia ini dengan apa adanya. Itulah perasaan yang selalu ia tumpahkan. Lebih sedihnya lagi jika hari raya Lebaran tiba, terguncang rasa jiwa dan mentalnya, seremuk-remuknya begitu secara terus-menerus yang dialaminya hingga besar. Sampailah pada saatnya Tuhan mau mengambil nyawa bapaknya. Dan ternyata dalam proses sakaratul maut bapaknya, ada kesulitan nyawa itu keluar dari jasadnya selama 2 hari di rumah sakit. Dan dijemputlah anak yang dibuang itu untuk turut mendoakan bapaknya yang sedang sakaratul maut. Tapi dengan lapang dada si anak yang terbuang itu mau datang untuk mendoakan ayahnya. Ketika sampai di depan bapaknya, terbujur di kasur dan tersengal-sengal. Bapaknya melihat si anak buangan datang dan si bapaknya bisa mengeluarkan air mata dan sudah tak mampu berkata-kata. Hanya sekali-sekali memandang anaknya, lalu melirik istrinya sampai berulang-ulang, seakan merasa bersalah pada keadaan yang telah diciptakannya sendiri selama ini. Dan reaksi si anak yang telah dibuang itu pun paham akan tabiat istri atau ibu tiri yang sangat kuat mempengaruhi jiwa bapaknya, sehingga ia menelantarkan anak kandungnya demi istri barunya. Tapi anak yang tersia-siakan itu dengan lapang dada mendoakan bapaknya di saat sulitnya nyawa keluar dari jasadnya. Ia pun berdoa, "Ya Tuhan, mudahkanlah urusan ayahku dan ampunilah segala dosanya." Setelah itu anak itu pun mendekat mengusap ubun-ubunnya sambil berucap, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah." Dan ditiuplah ubun-ubun bapaknya. Setelah selesai, anak tersebut melanjutkan sholat dan berdoa. Setelah selesai berdoa, si anak pun pamit pada ibu tirinya untuk pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, ada HP berbunyi dan mengabarkan bahwa bapaknya telah tiada, berpulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.